wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, dan apabila ada kalian yang sedang sakit, mari kita doakan agar lekas sembuh. Nah, selain itu ibu harap kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian teks laporan hasil observasi dan strukturnya. Nah, pada kali ini kita masih belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, pada belajar kali ini kita akan belajar dengan KD 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi baik secara tertulis maupun lisan. Lalu KD 4.2 yaitu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya secara tulis maupun lisan. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sebelumnya anak-anak, apakah kalian pernah mengamati suatu objek, lalu deskripsi apa yang kalian tuangkan dalam bentuk tulisan? Jika kalian pernah melakukan hal ini, berarti kalian secara tidak langsung telah menuliskan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk lebih lanjut, kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Rizky dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan observasi tentang tumbuhan Kamboja. Tumbuhan bunga Kamboja atau yang mempunyai nama latin Plumeria sp merupakan bunga hias yang berasal dari daerah Afrika Tengah dan Amerika. Bunga yang kali pertama ditemukan oleh Ceres Plumer ini pertama kali masuk ke Indonesia pada masa penjajahan negara Belanda dan Portugis. Tanaman cantik ini dapat tumbuh dengan sangat baik di dataran setinggi tidak lebih dari 100 meter. Bunga Kamboja mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis tanaman bunga lainnya. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 1 hingga 6 meter di atas permukaan laut. Tidak hanya memiliki warna kuning saja, akan tetapi Kamboja juga memiliki warna bunga lainnya seperti merah, merah jambu, dan putih. Tanaman Kamboja terdiri atas berbagai jenis. Yang pertama adalah Karoros. Karoros dapat ditemukan dengan skala besar di wilayah Afrika sebelah timur dan selatan. Pada habitat aslinya tersebut, Karoros bisa terus tumbuh hingga mencapai ukuran 12 meter. Berikutnya adalah Adenium multiflorum. Jenis Kamboja ini dapat bertahan hidup di lingkungan dingin dan kering sekalipun. Jenis Kamboja Adenium multiflorum ini memiliki bentuk bunga yang sangat indah dibandingkan dengan bunga Kamboja lainnya. Jenis Kamboja ketiga ialah Adenium suacium. Jenis bunga ini tergolong paling mudah untuk dibudidayakan serta mempunyai warna kelopak merah muda yang indah. Adenium boehminianum merupakan jenis Kamboja yang banyak tumbuh di daerah bebatuan. Adenium boehminianum memiliki kelopak bunga berwarna pink keunguan. Warnanya yang cantik membuat bunga ini tidak jarang dijadikan sebagai bunga hias. Terakhir, Adenium arabicum. Jenis tanaman Kamboja ini termasuk paling langka. Tanaman ini hanya bisa dijumpai di Yaman dan Arab. Bunga Kamboja ini memiliki bentuk kelopak yang sangat eksotis dengan batang kuat dan bercabang banyak. Manfaat Kamboja bagi kehidupan sehari-hari sangat banyak.
Selain bisa dijadikan sebagai antibiotik, tanaman kamboja juga bisa dijadikan sebagai obat sakit gigi dan bisul. Di samping baik untuk kesehatan, tanaman kamboja juga banyak dipakai pada acara adat Bali. Bunga kamboja seringkali ditanam di sekitar pemakaman. Hal ini karena pohon kamboja terbilang cukup rindang dan teduh. Ukuran daun yang tidak besar apabila rontok juga tidak banyak mengotori area pemakaman. Selain itu, bunganya yang cantik ketika berguguran pun tidak akan cepat layu. Dengan demikian, seolah-olah selalu saja ada yang menaburkan bunga di atas makam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, berdasarkan video tentang laporan hasil observasi yang kalian amati tadi, selanjutnya kalian coba berlatih untuk menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi tadi. Nah, untuk mengerjakannya, itu beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Diharapkan kalian mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kalian dan sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Untuk mengerjakan waktu 15 tadi sekarang sudah selesai. Kalian simpan dulu jawaban kalian. Setelah ini kalian simak materi terkait dengan isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Simak betul materi berikut ini karena berkaitan dengan apa yang sudah kalian kerjakan yang tadi. Nah, anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu mengidentifikasi isi dari teks laporan hasil observasi. Nah, apakah mengidentifikasi isi teks LHO itu? Jadi, mengidentifikasi teks LHO adalah kegiatan untuk menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi tersebut. Pokok-pokok isi teks LHO tersebut terangkum dalam rumus 5W1 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia pokok-pokok isi tersebut disingkat dengan singkatan adik Simba. Nah, apakah rumus 5W1H tersebut? Jadi rumus yang pertama yaitu 5W. W yang pertama adalah what atau jawaban sesuatu atau perihal peristiwa dalam bacaan. W yang kedua yaitu who yang artinya pihak atau subjek yang sedang diinformasikan. W yang ketiga yaitu where atau di mana. Jadi tempat terjadinya peristiwa itu terjadi. W yang keempat yaitu when, waktu terjadinya peristiwa tersebut. W yang kelima yaitu why, alasan atau penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan W yang terakhir adalah 1H atau how, yaitu proses terjadinya peristiwa tersebut. Lalu anak-anak, untuk materi yang kedua yaitu aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Jadi teks LHO ini memiliki 6 aspek kebahasaan. Yang pertama, teks LHO ini menggunakan kata benda. Menggunakan kata benda umum. Nah, kata benda umum ini merupakan kata-kata deskripsi suatu objek atau peristiwa yang terjadi secara umum atau general, bukan merupakan benda atau peristiwa yang khusus atau spesifik. Untuk kebahasaan yang kedua yaitu teks LHO menggunakan kata kerja material. Kata kerja material ini merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Kata kerja material tersebut dapat nyata terlihat. Lalu aspek kebahasaan yang ketiga yaitu kata kopula. Nah, kata kopula ini merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian atau konsep mengenai suatu hal. Nah, selanjutnya kata pengelompokan yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Selanjutnya teks LHO menggunakan kata keadaan. Kata keadaan ini merupakan kata-kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan yang berhubungan dengan suatu objek.
yang terakhir yaitu teks LHO menggunakan kata teknis atau kata-kata yang umumnya bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek yang diobservasi dalam isi teks laporan. Oke anak-anak, bagaimana, apakah kalian sudah paham mengenai materi tentang isi dan aspek kebahasaan dari teks LHO? Jika kalian sudah paham mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, sekarang kita kembali lagi ke tugas mengenai tugas video tadi dalam mengidentifikasi isi dan aspek kebahasaan dari video yang sudah kalian amati tadi. Nah, untuk tugas selanjutnya, coba kalian ulas kembali hasil kerja kalian. Apakah hasil kalian sudah sesuai dengan materi yang sudah disampaikan atau masih ada yang harus diperbaiki? Jika masih ada yang harus diperbaiki, perbaikan kalian kumpulkan melalui aplikasi grup WhatsApp. Nah, setelah kalian memahami mulai dari materi, terus kalian berlatih dalam mengidentifikasi isi dan aspek kebahasaan dalam mengamati video tadi. Selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu kalian coba untuk menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya kalian kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kalian kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, dengan teliti dan dengan jujur. Jadi anak-anak, dari pembelajaran tadi apa yang dapat kita simpulkan? Jadi untuk materinya dapat kita simpulkan bahwa dalam mengidentifikasi isi teks LHO itu kalian harus berpedoman pada pokok-pokok dengan rumus 5W1H, yaitu what, when, where, why, who, dan how. Selanjutnya untuk aspek kebahasaannya, dalam teks LHO ini aspek kebahasaan dibagi menjadi 6. Jadi teks LHO menggunakan kata benda umum, lalu kata kerja material, lalu kata kopula, kata pengelompokan, kata keadaan, dan yang terakhir menggunakan kata teknis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai teks eksposisi dengan materi, struktur, isi, dan kebahasaan dari teks eksposisi, serta kalian diharapkan dapat mengembangkan teks eksposisi. Setelah kalian telah mengikuti pembelajaran tadi, mulai dari kalian mengamati video, kalian mencoba mengidentifikasi video meskipun kalian belum menerima materi, lalu kalian menyimak materi yang telah disampaikan, lalu kalian mengulas kembali hasil kerja kalian, dan yang terakhir kalian mendapatkan tugas. Nah, kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan serta kelebihan dalam berucap, serta Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.